Shalom Bapak Ibu. Pesan Tuhan yang kita terima minggu ini yang sudah disampaikan Bapak Gembala waktu hari Minggu dikatakan bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami. Nah, ini diambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 10. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tentu Bapak Ibu sudah mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini ketika Bapak Gembala sampaikan di hari Minggu. Ya, atau mungkin buka kembali di aplikasi RDMB, baca lagi warta, ya, kemudian merenungkannya. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala lewat pesan Tuhan ini kita semua setuju. Kita semua setuju atas apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan katakan begini, Tuhan mendapati adanya kondisi-kondisi hati yang belum terlalu mengalami sukacita akibat berbagai keadaan. Artinya kan saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, keadaan apa, mungkin problema, tantangan, masalah dan lain sebagainya. Di situ dikatakan ada ketidaktenangan yang disadari maupun yang tidak disadari, ada kesedihan yang berlarut-larut tanpa tahu persis penyebabnya atau mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya tahu bahwa itu tidak perlu dikhawatirkan, namun khawatir. Akibatnya hati menjadi susah. Nah, artinya kan kalau kita terima pesan Tuhan ini, inti pesannya, artinya kan kita tahu bahwa Tuhan itu sangat tahu. Tuhan begitu perhatian dengan keadaan kita sebagai anak-anaknya. Nah, namun lewat pesan Tuhan ini tentu dikatakan di dalam warta ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Yaitu Tuhan mau memulihkan bahkan melindungi kondisi setiap anak-anaknya. Karena di dalam sukacitanya ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siap alirkan. Nah, jadi kalau kita renungkan kembali pesan Tuhan ini, wah, Tuhan bilang bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami. Kadang-kadang kan kalau mungkin kita cuma berkata, bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami. Kayaknya begitu mudah ya. Tapi kebanyakan kenyataannya ternyata nggak semudah seperti kita berkata seperti itu. Tapi kenapa Tuhan sampai berkata seperti ini? Berarti kan ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ya, karena di situ kan tadi dikatakan ada kabar baiknya. Tuhan mau memulihkan. Ya, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau melindungi kondisi, dikatakan kondisi setiap anak-anaknya. Ada 2 poin yang waktu hari Minggu Bapak Gembala sudah sampaikan. Yang pertama, sukacita dapat dialami apabila kita memahami dari mana sumber sukacita itu berasal. Dan kita tentu tahu sukacita itu berasal dari Tuhan. Ya. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan dialami ketika kita mengakui dan menganggap bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu. Nah, pagi hari ini kita mau kembali belajar ya prinsip lainnya. Kemarin juga Saudara Maru sudah sampaikan prinsip lainnya. Nah, pagi hari ini apa yang saya dapatkan, prinsip apa lagi nih yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita selalu terjaga aman di dalam Tuhan tentang sukacita ini. Ya tentu hal yang sebetulnya sangat-sangat mudah untuk kita pahami ya. Sukacita dapat dialami ya jika kita sungguh-sungguh, ya dikatakan jika kita sungguh-sungguh mau mengerti dan memahami, ya mau mengerti dan memahami bahwa tinggal di dalam Tuhan itu sangatlah penting, ya tinggal di dalam Tuhan itu sangatlah penting. Makanya kenapa di sini Nabi Esra dia mengingatkan jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi ketika saya renungkan kalimat ini, sukacita karena Tuhan. Jadi karena Tuhan adalah sumber sukacita, maka yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita harus selalu ingat, ya kita mau gak mau harus tinggal di dalam Tuhan. Dan tinggal di dalam Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang teramat sangat penting. Jangan kita berada di luar. Ya. Kan kita ingat satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 kan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya.
Kenapa kita diingatkan Tuhan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu? Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Buahnya apa? Salah satunya adalah sukacita. Bahkan kalau kita mungkin mengingat buah-buah roh itu apa aja? Oh, ada kasih. Artinya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menerima kasih. Kita juga bisa membagikan kasih. Kita menerima damai sejahtera. Kita juga bisa mungkin membawa suasana di sekeliling kita, membawa sebuah damai sejahtera dengan kehadiran kita. Atau juga ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kemurahan, ya, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, sukacita itu adalah salah satu yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Artinya kan wah, kenapa Tuhan sampai mengingatkan kita jemaatnya di tempat ini, bersukacitalah ya di tengah berbagai keadaan yang dialami. Ya. Artinya kan wow, sesuatu yang luar biasa sekali. Kenapa Tuhan sampai ingatkan hal ini ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya kita terima hal-hal tersebut ya. Dan sukacita adalah sesuatu yang memberikan kekuatan. Bahkan kalau kita lihat lagi ya, saya membandingkan apa yang ditulis oleh di dalam kitab Nehemia ini, di Nehemia 8 ayat yang ke-10 ini. Ini kalau dilihat di dalam terjemahan lain ya, dalam Amplified Bible, di situ dikatakan, and be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your strength and stronghold. Ya, jadi ada taman, bukan cuma strength aja, tapi ada stronghold. Ya. Jadi betul apa yang kemarin ini sudah Pak Ishak sampaikan, bahwa arti dari kata perlindungan itu kan salah satunya adalah ada benteng. Jadi bukan cuma kita terima kekuatan yang dari Tuhan aja, tapi juga sukacita itu menjadi benteng pertahanan kita. Ini sesuatu yang dahsyat. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan itu benar-benar dapat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ya. Nah, Rasul Paulus bahkan menuliskannya di dalam Filipi pasal yang keempat. Ya, ini Rasul Paulus ini, saya melihat tokoh ini memang begitu sangat-sangat luar biasa. Ketika di dalam penjara aja dia sampai masih bisa mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di luar sana. Di dalam Filipi pasal yang keempat dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa. Tapi di dalam siapa? Di situ dikatakan dalam Tuhan. Dan ada tanda seru. Ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, tanda seru lagi. Sampai satu kalimat itu dikatakan bersukacitalah 2 kali. Dan ada tanda seru 2 kali. Artinya apa? Artinya kata bersukacita itu adalah sesuatu yang penting yang harus dialami oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Jadi Paulus menggunakan kalimat ini ya, berkata bersukacita lah ini dalam bahasa Yunaninya ini dia pakai kata kairete yang berasal dari kata kerja Yunaninya kairo, ya, kairo. Jadi tulisannya kairo gitu ya, yang artinya bergembira atau to be cheerful. Dan kata kairo ini diterjemahkan dengan di dalam bahasa Inggrisnya itu begitu banyak, Alkitab menuliskan dengan kata rejoice, ya, rejoice. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya bahwa bersukacita ini adalah kata kerja ya yang biasanya diikuti oleh suatu keadaan, tapi keadaannya itu bukan keadaan yang menyenangkan aja, tapi keadaan yang tidak menyenangkan pun kita diajarkan untuk tetap bersukacita, tetap bergembira ya. Dan itu kan sesuatu yang memang kita harus belajar ya. Karena pada kenyataannya kan memang enggak mudah. Nah, Paulus sampaikan ini kepada siapa? Paulus sampaikan ini kepada pemimpin-pemimpin. Ya. Di antaranya Euodia, Sintike, Sunsugos, dan Clemens. Nah, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Nah, buat kita di hari-hari ini, buat siapa? Kalau kita mungkin baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tentu buat pemimpin-pemimpin. Bukan hanya pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin gereja. Tapi Bapak Ibu yang ada di rumah, kita adalah pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga. Sebagai imam. Ya. Yang ada suami istri,
Suami sebagai imam, sebagai pemimpin, dia harus membawa dampak sukacita di dalam keluarga. Ya. Nah, jadi ada sesuatu yang lagi disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Ya. Kenapa Tuhan sampai memberikan pesan ini? Ya. Dan saya mencoba untuk belajar buat diri saya sendiri, ya, mengaitkannya dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Ada dua hal yang sebenarnya kita bisa sama-sama belajar. Kenapa Rasul Paulus saya sampai mengatakan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sedangkan Ezra dia mengatakan, ya, bahwa di situ dikatakan sekali lagi, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Ya. Yang pertama, jadi ada manfaatnya. Kenapa Tuhan sampai ingatkan kita tentang bersukacita ini? Yang pertama adalah karena sukacita itu adalah hal yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya tentu. Ya. Kemarin saudara Marbun sudah sempat membahas. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-16, ya, ayat yang ke-11 kemarin sudah disampaikan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita anak-anaknya jalan kehidupan. Ya, bukan jalan kematian tapi jalan kehidupan. Di hadapanmu, dikatakan di situ mu-nya itu huruf besar, ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi memang di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang dijanjikan Tuhan buat umatnya apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi ketika kita memahami ini, wah iya ternyata kalau kita ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, sukacita yang berlimpah-limpah itu Tuhan sediakan. Tinggal kita mau gak menikmatinya. Ya. Tapi berapa banyak mungkin hari-hari ini juga masih banyak orang percaya merasa udah tinggal di dalam Tuhan tapi nggak terima sukacita, makanya datang pesan Tuhan ini. Ya, karena mungkin kita nggak terlalu memahami, kita nggak terlalu mengerti. Kita harus belajar memahami atau mengerti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu Ezra menyampaikan. Ya, ketika Nehemia dan juga Ezra kemudian menjelaskan dan juga orang-orang lain mengajarkan mereka. Di situ kan kalau Bapak Ibu baca, ya, kita lihat sekali lagi di dalam Nehemia pasal yang ke-8, di ayat yang kedua atau mungkin ketiganya. Di situ dikatakan begini, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ya, mendengar dan mengerti. Jadi orang-orang datang untuk mendengar dan mengerti. Ya. Nah kemudian ayat selanjutnya ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi mereka waktu dengar dari pagi sampai siang hari, mereka katakan dengan penuh perhatian. Nah sekarang pertanyaannya buat kita, apakah ketika kita mungkin terima pesan Tuhan, apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dengan penuh perhatian enggak gitu? Ya, kita melakukannya atau kita mungkin mempraktekannya dengan segenap hati enggak? Ya. Atau kemarin juga kan diingatkan waktu kita baca firman Tuhan, karena kan di situ kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, bagaimana sikap mereka ketika mereka mendengar ya firman Tuhan, mereka sampai begitu hormat akan perkataan firman. Ya. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya ketika sukacita itu Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Nah tinggal respon kitanya nih. Ya, seperti apa. Bahkan Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya aja sampai mempertegas bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu adalah sukacita yang abadi. Ya. Itu ada di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-7 kalau nggak usah dibuka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Nah, sukacita abadi di terjemahan dalam bahasa Indonesianya ya, sukacita abadi. Ketika saya renungkan sukacita abadi, sesuatu yang pasti kekal. Sesuatu yang abadi adalah sesuatu yang merupakan kepunyaan Allah.
sesuatu yang sifatnya adalah sifat dari Allah itu sendiri, ya, sesuatu yang abadi itu. Kemudian sesuatu yang abadi itu juga adalah sesuatu yang adalah merupakan hakikatnya Allah, ya. Bahkan bisa menjadi gaya hidupnya Allah, dan hal itu disediakan buat orang-orang percaya, ya, buat kita sebagai anak-anaknya, ya. Karena itu kita semakin mengerti kenapa Tuhan sampai ingatkan bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami, ya. Artinya ya kita sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus ini mengingatkan buat kita semua bahwa kamu harus mengalami, ya, kamu harus mengalami yang namanya sukacita di dalam Tuhan ini, ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam surat Filipi itu kan cuma 4 pasal, ya. Kata sukacita itu dituliskan oleh Rasul Paulus sebanyak 16 kali, ya, sebanyak 16 kali. Artinya ada sesuatu yang begitu penting, sesuatu yang Rasul Paulus alami di dalam Tuhan ketika dia mengiring Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus kan orang yang sangat-sangat radikal. Waktu dia belum bertobat aja dia sangat radikal menangkap pengikut-pengikut Kristus sampai dia berjumpa dengan pribadi Yesus, diubahkan, dan cara pandang, cara pikiran diubahkan ini tetap dia lakukan dengan radikal menjadi pengikut Kristus. Dan ketika menjadi pengikut Kristus kita bisa melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini nggak mudah. Dia alami aniaya, dia alami penjara, ya. Mengalami kesusahan di dalam kehidupannya itu sesuatu yang dikatakan sangat-sangat berat. Tapi apa yang Rasul Paulus tuliskan? Bersukacitalah senantiasa. Wow. Ini luar biasa sekali, perkataan ini diucapkan oleh Rasul Paulus kalau dia nggak pernah ngalami pribadi Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak mungkin bisa mengatakan hal tersebut. Tapi ketika dia bisa menguatkan orang-orang yang ada di luar, yang hidup sedang dalam sebuah kebebasan, sedang dia ada di dalam penjara. Di dalam penjara aja dia melakukan hal itu, dia tetap bersukacita, ya. Artinya itu sesuatu yang dahsyat, ya. Nah, jadi kita semakin oh ya ternyata sukacita itu adalah hal yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya. Nah yang kedua, kenapa sampai Tuhan juga ingatkan tentang hal ini. Yang kedua, kalau Rasul Paulus menyampaikan ini, yang kedua adalah karena sukacita itu adalah obat yang sangat manjur. Kita tentu sudah hafal ayat ini di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berapa banyak mungkin kita sering menjumpai ketika mungkin lagi berkunjung kepada orang yang sakit, ya. Orang-orang yang sering mengalami kehilangan semangat. Mungkin karena mereka sudah berputus asa dengan apa yang mereka alami. Atau mungkin ketika mereka sedang dalam pergumulan yang gak ngalami kesembuhan dan sebagainya. Kadang-kadang ketika kita berkunjung, kita tahu firman ini, kita seringkali memakai firman ini untuk menguatkan mereka. Ya, ayo, hatimu harus selalu gembira. Hatimu harus selalu bersukacita. Karena itu adalah kekuatan, itu adalah sebuah obat. Ya, obat di atas segala obat yang sangat manjur. Kita seringkali mengucapkan hal tersebut. Ya. Nah, tapi mungkin orang yang sedang dikuatkan ini kan mereka begitu sulit untuk mengalami hal tersebut, ya. Dan kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita tinggal di dalam Tuhan, oh ternyata betul, ya, bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, hati yang gembira itu benar-benar menjadi sebuah obat, ya, benar-benar menjadi sebuah kekuatan, sebuah benteng pertahanan, ya. Ketika kita mungkin sedang diintimidasi, ya. Saya pun sering mengalami kalau dalam kondisi misalnya aduh lagi sakit atau misalnya lagi dalam kondisi yang nggak enak gitu, ya. Seringkali mengalami hal tersebut. Tapi saya tahu bahwa kekuatan itu cuma ada di dalam Tuhan dan hanya sukacita, ya, yang bisa kita minta sama Tuhan yang memberikan kekuatan, ya. Nah bahkan seorang pemazmur yang namanya Bani Korah, dia aja ngalami kok ketika dia ada dalam sebuah kesesakan, ya. Dia alami bagaimana Tuhan itu sebagai penolong itu begitu terbukti, ya. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Mazmur pasal yang ke-46.
Mazmur 46 ayat ke-1 dan kedua di situ kalau nggak salah. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, ini kan ada lagunya. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, nah, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, itu kan luar biasa sekali. Karena apa? Karena Bani Korah ngalami ketika dia ada dalam kesesakan. Jadi bukan dalam kondisi lagi menyenangkan, lagi dalam kondisi nyaman, tapi justru dalam kesesakan dia melihat ada penolong yang sejati, yang memberikan kelegaan, memberikan perlindungan. Sehingga dia katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ya. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Esra ketika dia sedang membacakan Taurat ini. Ya. Bagaimana dia katakan bahwa jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, itulah perlindunganmu. Jadi bagaimana seorang Bani Korah aja dia melihat benar kalau berlindung di dalam Tuhan ada sebuah sukacita. Ya. Ada sebuah hal yang nyata. Bahkan buat seorang pemazmur Daud, dia aja ngalami perjalanan dia waktu dia menjadi raja, ya, sebelum menjadi raja aja kesesakan demi kesesakan dia alami, ya. Dia harus berjalan di dalam satu situasi yang gak mudah. Tapi bagaimana orang yang punya keterhubungan dengan Tuhan gak mudah untuk menuliskan hal ini, ya. Coba kalau kita buka di dalam Mazmur pasal yang 118, ya, ini untuk meneguhkan, sekali lagi untuk meneguhkan pribadi kita sebagai obatnya manjur itu seperti apa sih. Jadi ketika ada dalam kesesakan itu gak membuat jadi patah hati, gak membuat jadi patah semangat, ya, kehilangan gairah iring Tuhan, ya, malas-malasan itu enggak, tapi tetap punya semangat, punya kegairahan. Kalau kita lihat, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang pertamanya itu bagaimana seorang Daud dia bisa menuliskan kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kita bisa lihat bahwa Daud dalam kondisi kesesakan dia enggak pernah mau untuk mengucapkan sungut-sungut, ya, caci maki atau mungkin sumpah serapah yang itu buat dia tuh enggak ada gunanya. Itu enggak merubah keadaan apapun. Tapi dia bisa mengucapkan di sini bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Nah, karena dia mengalami hal ini, dia sampai bisa menuliskan bagaimana kondisi keadaan dia. Dia kan mengatakan biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Itu kan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia siapa? Kasih setia Tuhan. Yang gak pernah habis-habisnya. Ya. Bahkan dia tutup, ya, Mazmur 118 ini dengan kata sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Nah, kenapa dia bisa menuliskan hal ini? Karena dia mengalami, ya, di ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi dia orang yang tahu bahwa tinggal di dalam Tuhan ada obat yang manjur. Bahwa ketika ada dalam kesesakan, ada jawaban Tuhan, di mana Tuhan memberi kelegaan. Oh, itu sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang Daud, ya, ketika dia mungkin hidup di dalam sebuah kesesakan. Berapa banyak mungkin buat kita orang-orang percaya hari-hari ini, ketika kita hidup dalam kesesakan, ya, kita benar-benar mengarahkan hati kita, mata kita, telinga kita kepada Tuhan. Enggak banyak. Tapi bersyukur Bapak Ibu di tempat ini kita terus dikuatkan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar pesan Tuhan yang kita terus belajar, kita gali. Itu menjadi sebuah kekuatan. Ayat yang ke-8-nya dikatakan begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dia enggak berharap kepada manusia tapi dia berlindung kepada Tuhan. Artinya bagaimana kita bisa melihat Daud aja tinggal di dalam Tuhan. Kemarin kan saudara Marun bahwa ketika dekat dengan Tuhan,
ya. Tenang hatinya, beroleh keselamatan, ya. Kemudian lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya. Bagaimana seorang Daud dikatakan di ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh tetapi Tuhan menolong aku. Jadi mungkin kalau kita ketemu sama orang, kita ditolak, kita diusir, kita dihina dan lain sebagainya, rasanya sakit. Apakah kita tetap bisa bersuka cita? Mungkin sebagai orang percaya yang mungkin baru setengah-setengah gitu. Kadang-kadang mungkin sulit. Ketika dihina atau ketika diolok-olok, ya rasanya hati jadi panas. Tapi buat seorang Daud, dia nggak memilih itu. Dia memilih bagaimana dia tetap dekat sama Tuhan. Dikatakan tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Ini kalau ungkapan bagaimana seorang Daud menuliskan ini, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Berarti bagaimana seorang Daud berusaha untuk hidup hari lepas hari, berjalan di dalam kebenaran sebagai orang benar. Nah, kita juga sama, diingatkan lagi untuk kita bisa mengalami sukacita di dalam berbagai keadaan, di tengah keadaan apapun. Ya, tetap berpegang kepada kebenaran firman. Ya. Nah, karenanya apapun mungkin hari-hari ini, ya. Kalau buat seorang Daud aja dia tetap bisa bersukacita, dia tetap bisa mengalami pribadi Tuhan. Karena apa? Karena keterhubungan dia dengan Tuhan. Kita juga mau melakukan hal tersebut untuk tinggal di dalam Tuhan. Ya. Nah, ini aja yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Ya. Biarlah kita selalu ingat bahwa hari yang dijadikan Tuhan, seperti yang Daud tulis ya di dalam Mazmur 118 ini ayat yang ke-24 sebagai ayat yang terakhir. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.